Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Ramadan. Saya berasal dari kelas Informatika tingkat 1A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu di mana judulnya adalah pemanfaatan teknologi dalam bidang otomotif. Nah, daftar isi atau yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, pengertian teknologi informasi, pengertian industri otomotif, contoh pemanfaatan teknologi informasi di bidang industri otomotif, contoh penerapan teknologi informasi di bidang industri otomotif, dan kelebihan dan kekurangannya penggunaan teknologi tersebut gitu. Lalu selanjutnya di sini ada latar belakang penggunaan teknologi dalam bidang industri otomotif, yaitu seiring berkembangnya zaman dan teknologi dan yang diakibatkan oleh kecerdasan manusia yang terus meningkat. Atas dasar inilah teknologi yang bisa menyelesaikan masalah maupun mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu itu tercipta. Nah, salah satunya di bidang otomotif nih, ada dalam suatu industri dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengurangan biaya. Selanjutnya di sini ada pengertian teknologi informasi. Nah, yang pertama ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut O'Brien tahun 2007, teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang mengelola komponen-komponennya berupa hardware, software, netware, dataware, dan brainware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Lalu yang kedua nih, ada menurut Haig and Keen tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu di sini yang ketiga, menurut Martin tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, selanjutnya yang keempat ada menurut William and Sawyer tahun 2003, yaitu teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, selanjutnya dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan yaitu teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Nah, selanjutnya ada pengertian industri otomotif. Industri otomotif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada industri, yang kedua ada otomotif. Di mana industri merupakan kegiatan ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan-bahan atau barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang kedua ada otomotif. Jadi otomotif adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil dan sepeda motor. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pemanfaatan teknologi di bidang industri otomotif. Yang pertama, bisa digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Lalu ada juga yang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi serta dapat digunakan secara otomatis. Nah, lalu di sini ada contoh penerapannya teknologi di bidang industri otomotif. Yang pertama dalam bidang perancangan, proses perancangan sebuah produk melalui program desain. Nah, seperti computer aided design atau disingkat juga CAD. Nah, di sini kita merancang sesuatu, misalkan merancang suatu bagian dari bagian-bagian motor atau desain motor atau mobil juga bisa. Nah, di sini menggunakan computer aided design atau disebut juga CAD. Nah, selanjutnya di sini ada dalam bidang produksi nih. Dalam bidang produksi
kita atau penerapannya menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program Computer Numerical Control atau disebut juga CNC, dan Computer Aided Manufacture atau CAM, karena memiliki kecepatan, kemampuan, dan ketelitian yang lebih tinggi gitu daripada manusia. Jadi proses produksinya itu menggunakan teknologi ya, misalkan komputer digunakan untuk mengendalikan teknologi tersebut atau robot tersebut ya untuk membuat atau merancang suatu desain, tetapi lebih ke perakitannya gitu dan pembuatan bagian-bagian otomotifnya. Nah, lalu selanjutnya ada di bidang pemasaran nih. Di bidang pemasaran yaitu menggunakan media internet berupa website resmi, memasang iklan di berbagai platform. Nah, teknologi informasi juga tidak hanya mencakup robot-robot yang sejenisnya ya, tetapi di sini juga website itu termasuk teknologi informasi gitu. Jadi bisa memberikan informasi kepada seluruh orang di dunia melalui website resmi atau platform-platform seperti Instagram, YouTube, dan Facebook atau yang lainnya gitu. Nah, si perusahaan yang menggunakan teknologi ini akan memasarkan atau membuat suatu website resmi supaya si konsumen itu bisa menjangkau atau melihat informasi tentang produk yang suatu instansi tersebut pasarkan gitu. Nah, lalu di sini ada kelebihan penggunaan teknologi informasi dalam bidang industri. Nah, yang pertama dapat beroperasi terus-menerus selama 24 jam sehari tanpa istirahat. Nah, jika menggunakan suatu teknologi ini ya atau robot yang dikendalikan oleh suatu komputer, itu bisa sampai 24 jam sehari tanpa istirahat gitu. Berbeda dengan manusia. Manusia kan harus butuh istirahat. Nah, jadi proses pembuatannya juga akan terus berlanjut dan akan terus bertambah gitu. Lalu yang kedua ada biaya rendah dan investasi cepat terbayar untuk menggantikan pekerja. Nah, selanjutnya ada informasi produk perusahaan akan lebih mudah diakses oleh konsumen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, informasi produk perusahaan akan lebih diakses oleh konsumen ya melalui website tersebut atau platform-platform yang suatu industri tersebut itu memasarkannya pada platform tersebut gitu. Lalu ada e-commerce dapat dimanfaatkan untuk mencapai penjualan yang lebih besar. Nah, e-commerce itu biasanya seperti Tokopedia atau Shopee gitu dan yang lainnya. Jadi toko-toko online gitu. Tetapi website juga bisa termasuk ke dalam e-commerce jika website tersebut isinya memasarkan suatu produk gitu. Lalu selanjutnya ada kemudahan dalam memantau proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap jual. Jadi kita dalam suatu industri ketika menggunakan teknologi informasi atau teknologi robot ya akan memudahkan dalam membuat atau memantau proses pengolahan gitu. Misalkan suatu bahan-bahan atau bagian-bagian motor bisa dirakit gitu menggunakan teknologi tersebut gitu, udah jadi mudah. Lalu jika di sebelumnya ada kelebihan, maka di sini ada kekurangan. Nah, kekurangannya adalah jadi turunnya pendapatan pemerintah sebagai akibat dari pajak upah yang hilang. Lalu pelaku industri harus memiliki rencana cadangan dalam menghadapi situasi di mana ada terjadi kerusakan pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya hilangnya banyak lapangan pekerjaan. Nah, jadi jika suatu industri menggunakan robot ya, maka pekerjaan-pekerjaan manusia itu akan tergantikan gitu. Jadi itu kekurangannya. Nah, di sini
Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.